Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi dalam kondisi daring ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriringan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Saudara Nugra As-Sauri Saragih Eskom selaku Ketua Keluarga Mahasiswa Islam 2021 beserta segenap jajarannya. Yang kami hormati kepada seluruh peserta Syiar Cinta Kamil episode 1 dengan tema Best Motivation, Meraih Berkah Bersama Kalamullah. Serta yang teristimewa kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yakni Syekh Abdurrahman Mu'nis Al-Laitsi. Baiklah para hadirin, untuk sama-sama kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Kamil Pasca Sarjana ITB tahun 2021. Kepada Saudara Nugra, kami persilahkan. Baik, saya sudah kedengaran? Sudah, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi menjelang ini, Allah memberikan kita kesempatan dan kesehatan dan seluruh nikmat-nikmat yang beliau berikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita insya Allah menghadiri dan mengikuti kajian Syiar Cinta Kamil yang pertama. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan, tentunya insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengaplikasikannya kepada atau ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya sayangi ya para pengurus Kamil 2021, kemudian ya STK 1 ya yang sudah bekerja keras, sudah memberikan jerih payah yang maksimal ya untuk STK 1 ini, STK episode 1 ini. Mudah-mudahan apa yang
antum semua berikan untuk hari ini bisa diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya yang kami muliakan Syekh Abdurrahman Monis Al-Laiti, kami mengucapkan beribu terima kasih yang sudah bersedia insyaallah nantinya untuk memberikan materi yang berhubungan dengan Quran ya. Dan di awal tadi ya, di awal tadi sebuah ayat dari Quran ya, yaitu Quran surah Shad, adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Nah, mungkin ini sebagai ayat pembuka ya untuk bagaimana nanti kita bisa meresapi, kita bisa mempelajari kembali bagaimana memang Quran ini sebagai benar-benar sebuah petunjuk, sebagai best motivation kita selamat untuk mengikuti kajian hari ini ya, selamat mengikuti kajian hari ini. Semoga apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini ya bisa memberikan manfaat bagi kita, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita praktekkan atau kita baik. Terima kasih atas kesediaan para peserta ya yang sudah ikut juga bergabung di kita ya. Mudah-mudahan semua kontribusi kita ya pada acara ini diganjar oleh Allah sebuah amalan pahala ya. Baik, saya mau memberikan ini sebentar saya buka sedikit contekannya. Sirih berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Terbang rendah burung tempua hingga berdua di dahan ara. Hidangan di meja sudah tersedia. Dan mengkudu berbias kesuma di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, Dewan Gemilang kita bersua. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pantunnya Nugrah. Jazakallah khair. Selanjutnya, sebelum kita masuk tata tertib kegiatan kita pada hari ini, baik sudah ada di layar kita masing-masing. Serta akan hadir online tepat waktu dengan login ke link Zoom meeting yang dibagikan minimal 30 menit sebelum acara dimulai, yakni pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua, nanti peserta diwajibkan mengisi daftar hadir di link berikut. Insya Allah nanti akan juga disampaikan panitia lewat kolom chat, kolom. Menyalakan video selama kegiatan berlangsung, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Yang keempat, peserta diharapkan dapat menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh panitia SCK 1. Yang kelima, peserta wajib menonaktifkan audio kecuali diminta menyalakan oleh pemateri atau panitia. Yang keenam, peserta diharapkan berpartisipasi aktif selama acara berlangsung. Yang ketujuh, peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom meeting dengan format nama _asal daerah _pertanyaan. Yang kedelapan, peserta diharapkan membuat resume materi SK1 ini. Yang kesembilan, terdapat door prize menarik bagi peserta dengan resume terbaik. Kemudian yang ke-10, resume materi dikirimkan dalam format PDF ke link berikut ini
dan diposting pada feed Instagram maksimal tanggal 28 Februari tahun 2021. Kemudian, di akhir sesi, peserta diharapkan mengisi evaluasi kegiatan pada link berikut ini. Nah, baiklah. Kita sampai pada kegiatan inti kita, yakni penyampaian materi oleh Syekh Abdurrahman Mu'nis Al-Laitsi, yang insya Allah nanti akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun sebelum itu, kami akan membacakan sekilas CV dari Syekh Abdurrahman Mu'nis Al-Laitsi. Kairo, Mesir pada 24 Ramadan 1404 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 24 Juni tahun 1984 Masehi. Namun saat ini beliau sedang berdomisili di Malaysia. Syekh Abdurrahman telah menyelesaikan studi S1 di Al-Azhar University. Kemudian beliau juga telah menyelesaikan studi S2 dan PhD di Department of Al-Quran and Hadith of Islamic Studies di ijazah sanad ke-30 dari Syekh Said Ibrahim Babala dalam riwayat Imam Hafs an Asim. Kemudian beliau juga telah memperoleh ijazah sanad ke-20 dalam riwayat Hafs an Asim. Beliau juga seorang penulis buku dengan judul karyanya Subul al-Salam fi Tajwid Khair al-Kalam, dan beliau juga telah menulis banyak artikel tentang Al-Quranul Karim. Saat ini, Syekh Abdurrahman aktif sebagai seorang dosen di Department of Al-Quran and Hadith di University of Malaya, menjadi imam di Masjid Al-Mukarramah, Kuala Lumpur, Malaysia, serta mengisi kajian tentang Al-Quranul Karim di berbagai kegiatan seminar, workshop, dan short-term courses. Nah, itulah tadi CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Marilah kita sambut Syekh Abdurrahman Mu'nis Al-Laitsi. Kepada Syekh, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. InsyaAllah saya akan mulai dengan bacaan sedikit Al-Quran dari surat Al-Isra ayat 9 sampai ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا
النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معبث رسولا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah sekarang saya akan mulai untuk share satu PowerPoint berkaitan dengan Al-Quran. Jadi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Mau sampaikan kepada semua pada hari yang mulia ini berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim dan Hifzul Quran Al-Karim. Apa maksud atau apa mafhum Hifzul Quran, definisi Hifzul Quran, fadail Hifzul Quran, dan ada satu tempat-tempat untuk tahfiz Al-Quran di Mesir yang bernamanya Katatib yang mereka guna untuk tahfiz Al-Quran Al-Karim, dan ada wasaya sedikit dan nasihat supaya kita lebih mudah untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim kalamullah subhanahu wa ta'ala yang turun melalui Aminul Wahyi Jibril alaihi salam. Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran kepada sahabat ridwanullahi alaihim, dan sahabat sampaikan kepada at-tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Jadi sedikit penjelasan tentang mafhum al-hifzul Quran al-Karim. Yang paling penting untuk kita menghafal Al-Quran Al-Karim, itu yang terkenal dan banyak orang yang amalkan, itu al-hifzul qawli. Hifz Al-Quran Al-Karim Al-Qawli itu bermaksud orang hafal perkataan-perkataan Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran dan surah-surah Al-Quran Al-Karim
Ada juga yang menghafal 3 Al-Quran Al-Karim, hafalan yang qauli dan amali. Kalau hafalan qauli itu kita menghafal Al-Quran dan kita ingat bacaan Al-Quran Al-Karim an zahri qalb, tanpa kita melihat Al-Quran Al-Karim. Dan kalau al-hifz, al-qira'ah as-sahihah, itu yang qauli, itu menghafal surah-surah Al-Quran dan hafal, bisa ingat ayat dan surah-surah semua. Dan yang selanjutnya dalam hifz qauli juga, orang menghafal Al-Quran dengan bacaan yang benar. Dengan bacaan yang benar. Jadi, dua perkara yang menghafal Al-Quran, baca dengan cara yang betul dan ingat ayat-ayat Al-Quran semua. Al-hifz al-amali, itu ada orang yang hafal Al-Quran secara qauli saja dan secara amali dia tidak memelihara diri apa perkara yang haram dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi, hifz amali maksudnya menjaga al-jawarih, anggota badan, dari melakukan perkara-perkara yang haram, yang Allah larang kita atau larangkan kita dalam Al-Quran Al-Karim. Dan itu secara zahir, secara batin, orang menghafal dan nafs diri sendiri dari melakukan perkara yang salah. Sedikit penjelasan tentang bagaimana cara untuk kita menghafal Al-Quran dari segi cara qauli. Jadi yang pertama, cara orang menghafal Al-Quran sampai dia bisa ingat ayat-ayat Al-Quran, ulang banyak kali. Dan yang kedua, untuk membantu dia hafal juga, harus dia tulis apa yang dia mau hafal. Itu yang pertama, kalau mau ingat Al-Quran tanpa melihat Al-Quran. Al-hifzul qawli juga, orang baca Al-Quran dengan bacaan yang benar dari segi makhraj, sifat dan pertemuan huruf dan semua-semua yang sahih, tahsin at-tilawah. Dan cara untuk kita mendapat bacaan yang sahih tidak akan datang melainkan dengan talaqi wal musyafahah. Harus kita menjalankan at-talaqi wal musyafahah supaya kita dapat bacaan yang benar. Dan yang selanjutnya, al-hifzul amali, itu memelihara di yang Allah larang kita dalam Al-Quran atau larangan Allah kepada kita dalam Al-Quran. Bagaimana cara untuk kita mengamalkan atau untuk kita praktis mau menjauhi diri daripada perkara yang haram, harus kita faham maksud-maksud Al-Quran Al-Karim supaya kita memelihara diri sendiri. Yang kedua, hifzul qalbi wan nafs, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat semua yang sebelum ini. Sekiranya kita melakukannya dengan ikhlas, jadi kita amalkan apa-apa saja dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Ikhlas ini datang dari hati dan
akan melaksanakan rasaan ikhlas dalam hati ke pelakuan. Dan selanjutnya, fadail hifzul Quran al-Karim. Fadail hifz al-Quran al-Karim. Fadilah kita menghafal Al-Quran. Mungkin ada yang hafal dan juga ada yang tidak hafal. Dan ada sebahagian yang sudah hafal tetapi lupa. Fadail hifzul Quran, orang dan tempat yang terpuji di dunia dan di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Surah Fatir. Allah memberitahu kepada kita dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah wariskan Al-Quran ini kepada orang yang terpilih dari kalangan hamba-hamba Allah semua. Dan ada 3 golongan yang Allah pilih itu, minhum zalimun li nafsih. Orang yang sudah dapat peluang untuk baca dan belajar Al-Quran, tetapi dia tidak menghargai orang yang dapat tempat untuk belajar, tetapi rasa malas, rasa malu, rasa saya jauh lagi dari Al-Quran, rasa Allah tidak sayang saya, rasa syaitan menguasai saya. Semuanya ini orang zalim li nafsih, orang yang fikiran yang negatif tentang Al-Quran Al-Karim, dan mereka tidak akan termasuk dalam golongan daripada Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Wa minhum muqtasid, orang yang hafal atau baca atau belajar hanya surah-surah pilihan saja atau surah-surah penting saja. Surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, dan dia mampu untuk belajar lebih, berusaha untuk menghafal lebih. Bagi orang yang tidak mampu, jadi dia cuba, dan apa yang dia dapat insya-Allah akan masuk dalam golongan yang ketiga, itu adalah wa minhum sabiqun, orang yang berlumba-lumba mencari kebaikan, mencari bacaan yang bagus, mencari golongan-golongan yang hafal Al-Quran dan belajar Al-Quran, dan dia bergabung dengan mereka. Fina min ibadina, dzalika huwal fadlul kabir. Itu kebaikan yang amat besar yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada ahlul Quran, alladzina istafahumullah. Yanalu hafizul Quran an yakuna min ahlillahi wa khassatuh, akan menjadi ahlullah wa khassatuh. Dan ada banyak hadis yang tentang itu. Ma'as safarah al-kiram al-bararah. Dan ada hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-mahiru bil Quran ma'a as-safaratil kiramil bararah wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Jadi orang yang baca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran akan bersama as-safarah.
al-kiramil bararah. Itu adalah perjanjian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bersama sahabat a'la di syurga Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran atau berusaha untuk membaiki bacaannya tetapi masih ada kesusahan dalam bacaan, wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqq falahu ajran, mereka akan dapat dua pahala. Pahala yang pertama Quran, yang kedua pahala untuk mereka berusaha untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Yang selanjutnya yang saya mau sampaikan hari ini kepada semua setelah Fadail Hifzul Quran, Al-Katatibul Misriyah wa Turuqul Mutba'atu Fiha. Ada katatib itu tempat-tempat, pusat-pusat atau tempat sekarang sudah kurang tapi diganti dengan tempat lain di seluruh dunia, terutamanya di Indonesia, di Malaysia, di Tunisia, di seluruh negara Afrika dan di Mesir masih ada, tetapi tidak sama seperti yang sebelumnya. Al-Katatib itu tempat untuk tahfiz Al-Quran Al-Karim, dan ada dalamnya Al-Quran, dan ada beberapa langkah untuk orang ikut katatib itu. Jadi selalunya katatib itu tempat dalam masjid atau tempat dekat dengan masjid. Selalunya orang Mesir buat seperti itu. Dan dalam kitab ini ada satu syekh atau beberapa syekh yang akan murid-murid untuk belajar dan baca Al-Quran. Dan dalam kitab ini ada juga murid-murid yang berbeza beringkat atau berbeza level. Dan dalam kitab belajar tahfiz Al-Quran dan belajar bagaimana cara tulis huruf bahasa Arab dan hisab atau bagaimana cara hitung. Dan tetapi tempat yang private atau di bawah orang sendiri, tidak seperti sekolah-sekolah atau Al-Azhar. Tetapi ada kelebihan tempat yang tidak rasmi ini. Jadi kalau ada orang hafal Al-Quran dalam kitab, bisa untuk masuk Al-Azhar dengan ujian yang biasa, dan dengan umur kadang-kadang masuk ke sekolah menengah tanpa masuk. Ini satu contoh kitab yang di Mesir di zaman dulu atau tahun 40-an atau 50-an, itu kitab yang ada di Mesir. Dan ini contoh yang lain juga. Dan ini dalam kitab, mungkin gambar yang di bawah ini di satu tempat di Mesir atau di Afrika, dan di atas, yang gambar di atas itu satu syekh yang berada dalam atau papan untuk tulis Al-Quran di atasnya. Setiap apa yang akan hafal harus ditulis. Kalau tidak ditulis, akan cepat hilang. Seperti yang ada di gambar yang saya share dalam skrin. Dan ini modern kitab yang sekarang. Masih ada, tapi tidak sama seperti yang sebelumnya. SAW, tetapi bernama Dur Ta'lim Al-Quran, Dar Al-Arqam. Dan Dur Ta'lim Al-Quran
yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kutab ini tempat tahfiz Al-Quran. Kutab juga ada di mustalah, ada di zaman Nabi, ada kumpulan atau gulungan yang dinamakan Kutabul wa ta'ala yang turun kepada Nabi Muhammad. Dan kutab ini mula berada tahun 41 Hijriyah bersamaan tahun 662 dan jadi ini berada di fil asril Umawi, dan kutab berada di seluruh negara Arab dan Afrika, bukan Katatib sekarang sudah kurang di Mesir, tidak seperti yang sebelumnya. Dan kutab sudah ditukar namanya di Mesir Sintar atau Dar atau Zawaya Ta'lim Al-Quran. Itu berada di tempat-tempat yang masih ada kutab atau tempat tahfiz Al-Quran Al-Karim. Kalau ada yang mau masuk kutab itu bermula dari umur 3 tahun sehingga 12 tahun. Lauh itu papan dan Quran atau mushaf dan buku tulis, kalau ada buku tulis di zaman yang orang ikut. Tapi di zaman saya ikut kutab juga, dan ikut papan itu sudah kurang dan pakai buku tulis biasa. Taqsim al-atfal, jadi ada level, ada yang baca tanpa tulis dan ada yang baca dengan. Jadi level-level dalam kutab itu, level 1 itu akan hafal, level 2 dan orang tua. Jadi semuanya akan hafal, belajar apa? Al-Quran, Arabi dan Hisab. Kalau masa atau berapa lama orang berada dalam kutab, 5 tahun atau 7 tahun, dan hasil orang yang berada dalam kutab akan hafal Al-Quran Al-Karim semua, dan dia bisa baca dan menulis Al-Quran Al-Karim semua, dan bisa juga untuk hitung apa yang dia belajar dalam kutab tersebut. Okey, jadinya marahil at-ta'lim fil katatib atau khatawat at-ta'lim. Yang bagaimana cara untuk orang belajar dalam kutab? Yang pertama, guru akan baca dan murid-murid akan ikut bacaannya sampai hafal. Yang kedua, guru akan mengajar murid-murid al-qira'ah, bagaimana cara baca, wal kitabah dan tulis, sampai mengajar hisab sampai dia tahu nombor-nombor dalam Al-Quran 1, 2, 200, 300 dan seumpamanya, supaya dia mengetahui berapa ayat dia hafal, berapa surah. Itu cara mereka di kutab. Dan harus setiap hari tasmi' bersurah fardiyah, setiap satu harus tasmi' kepada guru, tidak boleh campur semua. Yang hifz dan tasmi' harus dia hafal yang baru dan ulang yang lama, dan ada yang lama itu ada 2, yang lama dan yang lama yang baru. Maknanya yang baru hafal dan yang sudah lama hafal. Dan yang keempat itu tashih al-jadid, setiap kali sebelum hafal harus betulkan bacaan yang baru yang akan hafal. Dan kalau orang tua harus, tapi kadang-kadang ada yang tua tak bisa juga tulis, tetapi yang ini tidak banyak sebab kebanyakan orang Mesir
akan hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Yang ikut kutab sahaja, bukan semua orang Mesir. Kebanyakan orang Mesir yang ikut kutab akan hafal pada usia 7 hingga 10 tahun. Ada juga 12 tahun, tapi kebanyakan 10 tahun. Ayat wal awamil al-muyassirah lil hifz. Ada sedikit wasiat untuk kita dapat kemudahan menghafal Al-Quran Al-Karim. Yang pertama ialah, sekiranya ada orang ingin menghafal Al-Quran, harus ikhlas niyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dia belajar bersama guru, bukan hafal sendiri. Harus dia dalam golongan orang, duduk di golongan orang yang tidak bagus dan dia ingin menghafal, memang susah, tidak akan hafal. Harus khususkan waktu untuk hafal. Harus tulis apa yang dia mau hafal. Harus dia belajar sedikit tentang maksud-maksud ayat-ayat yang dia hafal. Dan harus dia tidak hafal banyak. Harus hafal sedikit sekadar yang dia mampu saja. Dan ada satu kaedah bagaimana cara untuk itqan atau baca Al-Quran dengan tekun atau hafalan yang mantap. Itu adalah kaedah yang saya sudah buat. Sekiranya baru-baru hafal, itu di warna merah 25% atau persen saja. Itu baru hafal hari ini satu halaman. Dan yang kedua, kalau dia ulang halaman itu pada waktu besok, akan hafalan yang lebih mantap, akan naik ke 50%. Dan yang ketiga, harus dia ulang setiap minggu atau setiap hari apa yang dia hafal. Dan berulang itu berulang sekadar yang dia mampu. Dan sekiranya dia terus berulang, insya-Allah dia akan hafal 100% atau akan hafal yang dan dia tinggal masuk surah yang selanjutnya, tinggal masuk surah yang selanjutnya. Ada satu ulama yang berkata, orang hafal seperti ini seperti orang yang tanam pokok tanpa dia siram air. Jadi pokoknya akan kering dan akan mati satu hari. Na'udzubillahi min dzalik. Dan khatimah. Ini kesimpulan atau tuntasnya apa yang saya ada semua ahlul Quran yang hadir dalam majlis ini. Hifzul Quran ini wajib atas setiap orang. Bukannya untuk orang yang tahfiz saja. Jadi Al-Quran ini hafalannya untuk semua. Orang besar, orang tua, orang engineer, insinyur, orang doktor, dan semuanya harus menghafal Al-Quran sekadar yang kita mampu saja. Apa yang saya sampaikan tadi salah satu cara saja. Sekiranya ada cara yang lebih mantap bagi setiap orang, boleh guna saja. Yang penting kita hafal dan kita sangat rapat dan dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, at-talaqi wal musyafaha ma'al muallim al-mutqin. Talaqi dan musyafaha bersama guru yang bacaannya bagus. Dan kalau ibu dan bapa guru akan menghasilkan anak yang menghafal Al-Quran dan akan berjaya untuk dia menjadi al-hafiz. Yang keempat, al-muallim labudda an yakun. Kalau guru tidak hafal Al-Quran, jadi ada yang kata faqdu syai' la yu'ti. Kalau orang tidak memiliki mobil, dia tidak bisa memberi mobil kepada orang. Kalau orang tidak memiliki uang, dia tidak bisa
kalau ada guru yang tidak hafal Al-Quran dan dia ingin memberi hafalan atau menolong orang untuk hafal, susah sedikit untuk tahfiz, walaupun kadang-kadang berjaya juga. Jadi lebih bagus kalau guru yang hafiz, yang tahfiz kepada murid yang akan hafiz nanti. Yang kelima, harus kita hafal secara amali. Yani kita amalkan apa yang kita hafal menjadi akhlak Al-Quran. Apabila sahabat tanya berkaitan atau tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat tanya kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah kan berkata, kana khuluquhul Quran. Jadi harus kita berakhlak seperti mana akhlak Nabi, seperti mana yang Allah suruh kita dalam Al-Quran. Yang keenam, man yakhdumul Qur'ana bihifdhih, sesiapa dengan menghafal, dengan mengajar Al-Quran kepada orang lain, dengan buat apa-apa saja berkaitan dengan Al-Quran, Al-Quran akan khidmat dia dalam kubur dan di akhirat nanti. Yang ketujuh, man hafizal Quran labudda an yuraja'. Kalau orang sudah hafal, sudah bacaannya sudah mantap, harus dia berulang. Hamba Allah, saya sendiri, kalau tidak ulang hafalan, saya akan lupa juga. Yang depan kita ini sudah hafal, bagus. Tidak. Kalau saya tidak ulang, saya akan lupa juga. Jadi, ulangan ini tetap kepada semua. Tidak ada pengecualian. Semuanya perlu ulang bacaan Al-Quran. Yang kedelapan, yajib an ya'khudhul Quran. Harus Al-Quran ini mengambil sebahagian dari kehidupan kita supaya kita jadi kalau Al-Quran ambil sebahagian daripada kehidupan kita akan lebih barakat. InsyaAllah ta'ala. Akhir kalam, apa-apa yang baik yang saya sampaikan kepada semua, itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa kekurangan dan kesalahan, itu adalah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wa a'udzubillah. Dan supaya Allah maafkan saya sekiranya ada kekurangan dalam ucapan saya kepada semua pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ingatan dan tazkirah tausiah kepada diri saya sendiri sebelum menjadi tausiah kepada semua. Dan semoga semua yang saya sampaikan memberi manfaat kepada semua yang hadir pada seminar hari ini. Wa ta'ala al-hidayah. Jutaan terima kasih kepada yang buat majlis ini dan kepada semua hadirin. Terima kasih banyak ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Syekh. Masya Allah, sangat banyak ilmu yang selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab Syekh. Ya. Kami sampaikan lagi kepada Akang Teteh, para hadirin yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, asal, dan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, Syekh, dari saudari dari Ukhti Evi dari Bandung, beliau bertanya, dosa ini bermaksiat, contohnya pacaran, Syekh. Apakah yang mendasari hal itu terjadi, Syekh? Kemudian bagaimana tips secara teknis dan aplikatif dari Syekh agar Al-Quran benar-benar tertanam dalam hati kita, bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar di kerongkongan, seperti itu Syekh untuk pertanyaan pertama. Tafadhal Syekh. Tayyib. Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan kalau ada orang yang cuba untuk baca Al-Quran dan diuji dengan perkara-perkara seperti itu, jadi nasihat saya supaya kita lebih istiqamah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat satu ayat di surat Yusuf radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi Yusuf berkata apa dalam surah Yusuf? Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. 23 surat Yusuf. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Jadinya semua orang akan diuji dengan perkara-perkara yang seperti itu. Dari perkara itu semua akan diuji, dan syaitan sebenarnya akan mencari orang yang tidak bagus, yang bagus, bukan yang tidak bagus. Kalau orang sudah maksiat, syaitan tak cari dah, dicari orang yang baik saja, orang yang berusaha untuk hafal Al-Quran. Jadi cara untuk kita mengelakkan perkara itu harus kita elakkan di awal jalan. Jangan tunggu sampai kejadian dan baru kita mau sedar. Ada satu orang minta, boleh tak berkenalan? Dan kita langsung balas, siapa kamu dan kamu mau apa? Jadinya sudah kita buka bicara dengannya. Dia tanya apa kabar, bagaimana kabar kamu hari ini? Kita juga balas, kabar baik, alhamdulillah. Tapi kita tidak tahu siapa dia yang hantar. Jadi ini kita sudah buka account dengan orang-orang seperti itu. Itu kebanyakan setelah media sosial ini sangat mudah untuk nomor telefon semua orang sudah tahu. Jadinya cara untuk kita elakkan harus kita sentiasa berada di kalangan ahlul Quran yang sangat istiqamah. Itu langkah pertama. Langkah kedua, bila kita berada di situ, akan sampai gangguan-gangguan juga. Apa yang kita lakukan? Kita cut di awal jalan itu. Jangan susah mau kita elakkan, kita tidak akan dapat. Akan ada kesusahan. Okey. Yang ketiga ialah ingat sentiasa Allah akan melihat kita. Dan ayat yang ini saya akan ingat apabila ada gangguan kepada saya, dan saya akan baca qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Jadi mau mulia atau mau kotor, perkara-perkara yang maksiat, yang pacaran kita lakukan, dan kita sangat takut kalau ada orang tahu. Sebab apa takut? Sebab perkara itu adalah salah dan menyusahkan, dan saluran yang Allah sudah memberi kepada kita yang halal. Bila kita ikut arahan Allah Subhanahu wa taala dan jalan Allah, Allah akan selamatkan kita. Allah akan jauhkan perkara-perkara itu daripada kita. Tidak ada orang yang boleh kata saya tidak diuji perkara-perkara seperti yang ditanya. Okey, yang ada soalan daripada akhwat yang tanya. Naam, Syekh. Jadi daripada akhwat itu, tak ada orang yang
pengecualian yang kata akan diuji. Jadi penyelesaiannya berada di kalangan orang yang baik. Dan yang kedua, kita sentiasa cut di awal jalan, jangan berterusan, jangan mula jalan lepas tu mau undur, itu sangat susah. Memang akan ambil masa. Yang ketiga, sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala melihat kita, dan ini zikir yang sangat kuat. Orang dia ada rasa nak melakukan kesalahan, jadi dia akan ingat Allah muliakan kita. Allah Subhanahu wa taala ahsana mathwaya wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Jadi Allah muliakan anak Adam semua. Jadi sesiapa yang melakukan sesuatu yang tidak baik, dia mengurangkan kemuliaan itu yang Allah beri makhluk yang lebih rendah daripada kita. Sebenarnya manusia ini makhluk yang terbaik yang Allah cipta, dan semuanya Allah cipta yang terbaik, tetapi Allah bagi kelebihan yang makhluk lain tidak dapat, hanya kepada manusia saja. Jadi harus kita sentiasa kita ingat Allah itu memang Allah akan pelihara kita. Allah akan menjauh kita daripada segala fikir. Jazakallah khair Syekh. Ya. Sudah sangat jelas mungkin yang dijawab oleh Syekh. Kemudian kita langsung masuk pertanyaan kedua. Assalamualaikum Syekh, ini dari Ukhti Heni dari Jambi. Karena belum dapat guru untuk belajar langsung untuk menghafal Al-Quran, bagaimana menurut Syekh jika mengikuti program menghafal Al-Quran secara daring atau online? Dan apa saran atau rekomendasi Syekh agar ikhtiar atau Okey, alhamdulillah, barakallahu fiki atas soalan ini, dan jawapannya bersama Ustaz Auradah. Jawapannya sudah ada. Jadi insya-Allah Syiar Cinta Kamil insya-Allah akan buat daurah-daurah setelah ini, boleh sertai insya-Allah. Dan insya-Allah akan ada penjelasan lebih banyak tajwid dan daurah talaqi tajwid untuk bagi yang belum ada pengalaman atau tidak belajar lagi basic tajwid, harus ikut tajwid dulu, dan setelahnya boleh ikut insya-Allah untuk tahsin tilawah atau talaqi, itu bagi yang sudah bacaannya sudah bagus dan ada pengetahuan tentang tajwid semua. Okey, insya-Allah boleh ikut saja Syiar Cinta banyak seperti ini setelah ini insya-Allah, dan ada yang rutin insya-Allah mungkin akan ada. Baik, jadi perlu kami sampaikan kepada akan-akan sekalian, kepada hadirin sekalian, insya-Allah kami dari Kamil akan membuka juga daurah nanti bersama Syekh insya-Allah. Nah, jadi insya-Allah info ini akan kami sampaikan juga kepada hadirin sekalian. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga Syekh, dari Ukti Gita dari Bandung, beliau menanyakan hafal Al-Quran, terutama untuk anak-anak Syekh. Harus apa? Sekali lagi Syekh. Haruskah sempurna dulu bacaan kita, kemudian kita baru menghafal Al-Quran, terutama untuk kalangan anak-anak Syekh? Iya, sebenarnya seperti itu. Itu yang saya sudah sampaikan tadi. Guru harus menghafal dan baiki bacaannya sebelum dia menyampaikan kepada orang lain. InsyaAllah akan lebih bagus, lebih mantap. Baik ya Syekh. Pertanyaan selanjutnya dari RTSK Indonesia dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Assalamualaikum Syekh, bagaimana cara membaca surah Al-Ahqaf ayat 4? Al-Ahqaf. Naam Syekh, Al-Ahqaf ayat 4.
Di sini bisa tahsin Al-Fatihah. Nah, mungkin yang pertanyaan pertama dulu, Syekh. Nah, Surah Al-Ahqaf ayat 4. Jadi apa soalan? cara membacanya, Syekh. Okey. Boleh Syekh tolong baca ayat tersebut? Okey, Al-Ahqaf sudah, ayat 4 sudah dapat. Okey, yang itu ni. Okey. Saya akan baca satu ayat. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Okey. Baik, Syekh. Berarti di sana ada badal ya, Syekh, perubahan. Ya, penjelasannya hamzah yang pertama itu ni hamzah yang kedua menggantikan dengan sesuai dengan baris hamzah yang pertama. Okey, hamzah yang kedua kita ganti dengan sesuai dengan baris hamzah yang pertama. Jadi hamzah yang pertama kita mulai dengan kasrah. Harus mulai tukar yang kedua bawah. Ya, itu ni. Tetapi di sini ada yang akan tanya, kita mulai dengan kasrah. Sebab ini perkataan pengecualian. Perkataan pengecualian, sebab apa mulai dengan kasrah? Sebab hamzah yang ketiga, huruf yang ketiga itu baris asalnya bukan dhammah. Jadi dhammah itu dhammah aridah. Jadi kita akan ikut asal perkataan itiya untuk dua, itiya bukan utuya. Penjelasan tentang soalan ini. Okey, Syekh? Baik, Syekh. Syukran. Pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Fitri Nawang Sari. Assalamualaikum, Syekh. Beliau dari Jawa Tengah. Izin bertanya, bagaimana terhindar dari distraksi atau gangguan untuk mendekat kepada Al-Quran? Bagaimana agar hati kita melekat, dekat dan selalu merindu Al-Quran dan tidak lalai untuk mengingat hal yang kurang bermanfaat, misalnya berlama-lama lalai dalam sosial media. Mohon doa, Syekh, semoga Allah jadikan saya ditolong Allah dekat dengan Al-Quran, diberikan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Jazakallah khair, Syekh. Jadi jawapan ini seperti yang pertama. Okey, Syekh, yang saya jawab yang pertama, harus kita sentiasa berada di kalangan Ahlul Quran, dan kalau saya mau melakukan apa-apa dan perlukan fokus, jadi saya tidak akan bawa handphone atau HP bersama saya. Saya akan tinggal di tempat jauh. Dan juga kita harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk hilangkan tekanan. Jadi tak boleh kita satu hari menghafal saja, satu hari baca saja, satu hari belajar saja. Jadi harus kita tulis 4, 5. Dalam 5 itu ada, saya akan lihat HP atau akan lihat Facebook, Instagram, apa-apa semua. 1 jam satu hari. Cukup. 1 jam mau sekali atau mau bagi-bagi. Jadi seperti itulah setiap orang. Jadi harus kita kalau kita follow
dalam Facebook atau dalam followers atau kita follow yang baik saja. Sebab kalau orang share atau sebar benda yang tidak bagus, kita akan lihat juga, kita akan tertarik juga. Jadi kita sudah masuk di kalangan orang yang tidak bagus. Jadi bila ada teman, walaupun teman yang rapat, tapi dia share perkara yang membawa kita ke maksiat, jadi kita tinggal dia. Kita terus tinggal. Jadi kita unfriend atau terpelihara. Jadi saya sendiri mengamalkan seperti itu. Kalau ada friend-friend di Facebook atau di Instagram, saya kalau sebarkan atau share benda yang tidak ada manfaat, saya akan langsung unfriend dan saya akan block dia kalau dia ganggu atau apa-apa. Supaya saya selamat. Sebab apa? Kalau kita buka, kita naikkan, scroll ke atas. Oh, tiba-tiba ada teman yang pun terlihat. Bukan mau lihat benda itu, tapi dia dalam perjalanan kita. Jadi apa yang saya buat? Cari siapa ini. Dan siapa yang teman dia dan teman dengan saya juga. Semua unfriend. Jadi bila saya scroll tu, insya-Allah tak keluar benda yang tidak elok. Dan kalau ada iklan-iklan dalam komputer yang biasa guna komputer, dulu juga saya buka komputer, ada iklan kiri kanan, macam-macam iklan yang tidak bagus. Jadi saya atau blocker yang akan block semua iklan-iklan yang tidak bagus. Dari situ insya-Allah selamat. Jadi harus kita usaha untuk cari jalan supaya kita selamat daripada semua ini. Dan supaya kita dalam kalangan, walaupun di media sosial, dalam kalangan benda yang bagus saja atau orang yang bagus. Dan kalau ada yang tak bagus, jangan tekan. Tekan ini maksiat. Jadi kita cuba, kalau tutup. Tapi harus ada media sosial. Harus kita sebarkan. Kalau orang sebarkan maksiat, kita sebarkan taat, sebarkan benda yang bagus. Tak boleh kata saya asing lah, tak mau Facebook, tak mau Instagram, tak boleh. Memang harus ada dan perlu ada dalam kehidupan kita. Tapi guna dengan cara yang baik. Seperti di rumah kita ada pisau. Pisau itu kita mungkin potong tomato atau potong apa-apa. Dan boleh juga, boleh buat perkara yang tidak bagus dengan pisau itu. Jadi sama juga, boleh guna dengan cara yang baik dan boleh guna dengan cara yang salah. Gunain cara yang baik, insya-Allah selamat. Dengan cara yang baik, tak selamat. Walaizubillah. Okey Syekh, ini tambahan sedikit lah. Nah Syekh, syukran. Afwan. Kemudian ada pertanyaan dari Ukhti Syarifah dari Kuala Lumpur. Salam Syekh, adakah harapan bagi orang yang sudah berusia antil muda menghafaz Quran? Ini kerana kebiasaannya kereta bermula dari usia muda. Nah, Syekh. Okey. Yang ini sebenarnya tidak ada alasan untuk sesiapa yang mau hafal. Jadi mungkin akan lambat sedikit bagi orang tua. Tapi jangan sedih, jangan sakit hati. Sebab apa? Bila kita hafal tapi lambat, jadi kita usaha lebih. Pahalanya lebih juga. Jadi tidak ada sia-sia. Dan harus kita hafal yang kita mampu saja. Dan hafal itu bukan juga amalkan apa yang kita hafal. Dan ini sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka kalau mau hafal apa-apa, mereka hafal 10 ayat dulu dan mereka amalkan. Baru mereka hafal 10 yang seterusnya. Mau hafal, mau harus baca betul, mau amalkan, harus kita faham yang betul. Baru kita boleh amalkan dengan mudah saja. Tidak ada batasan umur, tidak ada apa-apa. Tetapi harus kita ikut proses dan prosedur yang betul supaya kita dapat insya-Allah. Baik Syekh, kita lanjut Syekh karena banyak pertanyaan Syekh. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Aisyah dari Jambi. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan rasa malas dalam murojaah dan bagaimana tips waktu untuk murojaah yang tepat? Terima kasih ya Syekh.
Okey, sama-sama. Rasa malas ini semua orang akan ada. Termasuk saya, untuk hilangkan rasa malas, dia datang pergi, datang dingin. Jadi saya kadang-kadang rasa malas, kadang-kadang okey. Jadi dia datang pergi. Tapi saya pengalaman saya berkaitan dengan Al-Quran ini, kalau saya melakukan Al-Quran, amalan yang pertama dalam harian saya, solat subuh langsung baca, insya-Allah satu hari berkat. Lepas subuh langsung baca, tak buat apa-apa. Setelah subuh atau sebelum subuh, kalau ada yang tidur awal, bangun awal, jadi waktu itu 1 jam sebelum subuh ini terbaik. Tapi susah untuk dapat. Hanya orang yang terpilih saja yang bisa untuk dapat itu. Okey. Jadi beberapa perkara yang menghilangkan malas, kita berusaha sama orang lain, bukan berusaha sendiri untuk hafal, harus ada teman, harus ada guru, dan harus kita tulis apa yang kita mau buat. Saya mau hafal Al-Quran, okey, hari ini saya mau hafal 5 ayat. Tulis, mau hafal 5 ayat. Dan harus hari ini tidak habis sampai kita hafal. Kalau sudah malam tak hafal, memang harus hafal juga. Itu yang terbaik. Dan tulis hala 7 yang kita mau buat apa. 1, 2, plan untuk kita hafal dan menjadi yang baik. Okey. Jadi 3 perkara yang paling penting untuk kita hafal. Yang pertama, kita ada teman atau ada kawan yang hafal sama-sama. Atau yang pertama, pilih waktu yang terbaik untuk kita hafal. Yang kedua, harus ada teman. Yang ketiga, harus tulis apa yang kita mau lakukan. Sekiranya rasa malas, rehat dulu. Jangan hafal waktu malas. Rehat dulu, santai, buat apa-apa saja. Kalau rasa malas selalu, jadi mungkin kurang exercise, kurang jalan, kurang buat latihan sinaman atau apa-apalah latihan untuk badan, untuk freshkan badan. Kalau rasa malas juga, memang kena jumpa doktor lah untuk ambil ubat hilang malas. Doktornya itu yakni syiar cinta kamil insya-Allah. Jadi di situ insya-Allah ada ubat untuk hilang malas. Dengan guru-guru insya-Allah boleh belajar. Selanjutnya dari Ukhti Nur Anisa dari Medan. Izin bertanya, Syekh, apa hukumnya kalau kita baca Al-Quran tetapi masih belum paham akan tajwidnya, ya Syekh? Baca dan tidak tahu tajwid. Tidak, itu sudah tidak faham atau tidak tahu tajwid? Belum paham, Syekh. Tajwid. Naam, tajwid. Yang dengan guru-guru. Tidak boleh hafal sendiri. Kalau tidak tahu, tidak faham tajwid, tapi baca betul, tidak ada masalah. Sebab apa saya sendiri, saya hafal Al-Quran pada usia 9 tahun. Alhamdulillah sudah khatam 30 juz. Tapi saya tidak faham langsung tajwid. Tak faham ikhfa, idgham, iqlab, semua tidak faham. Tapi saya melakukan secara otomatis. Sebab yang tahfiz saya atau ibu saya yang jaga saya untuk hafal, beliau baca dengan cara yang betul dan saya ikut saja. Jadi itu yang faham tajwid dengan yang tak faham. Yang faham bisa mengajar orang lain, yang tak faham tak bisa mengajar orang lain, tapi bisa untuk betulkan bacaan orang lain, tetapi lebih mudah untuk baca salah tanpa sedar diri. Jadi kalau dia tahu di sini ada gunnah, jadi dia tak akan terlepas atau tertinggal satu gunnah. Jadi tidak ada masalah. Kalau mau hafal, mau baca Al-Quran dengan cara betul, harus kita yang pertama kedua, harus kita cari guru yang bagus, yang ada ilmu tajwid benar-benar. Bukan cerita hawa nafsu atau dia kata ini pengalaman atau pendapat saya. Guru siapa? Ulama-ulama. Tak sebut nama ulama itu. Harus orang guru yang ada guru yang bagus. Dan yang seterusnya, kita mula ikut langkah. Jangan cepat. Orang baru mau belajar, terus mau baca, mau khatam, tapi basic tajwid dia tidak tahu lagi. Jadi lebih bagus kita
tanpa belajar tajwid. Lebih mudah kalau orang belajar tajwid. Tajwid ada 5 perkara yang penting. Yang pertama adalah makhraj, yang kedua sifat, yang ketiga bertemuan huruf semua, yang keempat adalah al-waqf wal-ibtida', waqf dan ibtida', berhenti dan mulai. Yang kelima ialah rasm atau tulisan Al-Quran. Kalau belajar 5 perkara ini, insya-Allah bacaan akan mantap dan kita bisa mungkin pertanyaan terakhir Syekh, dan mohon maaf kepada hadirin yang belum bisa kami bacakan pertanyaannya. Kami mohon maaf sekali karena waktu yang membatasi kita. Pertanyaan terakhir Syekh dari Ukhti Titin dari Salatiga. Beliau bertanya, Assalamualaikum Syekh, ingin bertanya, terkadang mempertahankan istiqomah membaca Al-Quran itu bisa Syekh, tapi kenapa rasanya sulit untuk mempertahankan istiqomah dalam menghafal Al-Quran Syekh? Lalu bagaimana tips dari Syekh Quran? Jazakallah khair Syekh. Jadi kadang-kadang bisa mempertahankan rasa malas itu, tapi kadang-kadang tidak dapat. Jadi al-iman yazid wa yanqus. Itu biasa. Iman yazid wa yanqus. Bila rasa semangat, hafal banyak. Bila rasa malas, buatkan waktu itu waktu rehat. Dan kalau mau istiqamah, sebab kalau kita malas, orang lain akan motivate kita. Terutamanya Al-Quran, hadir daurah-daurah seperti ini. Kalau tengok YouTube, tulis dekat YouTube bagaimana cara untuk menghilangkan malas. Jadi ada guru-guru yang akan jelaskan. Jadi kita berusaha untuk hilangkan malas itu. Jadi sebenarnya kalau ada masalah, kita jangan fikir tentang masalah. Masalah kita sekarang malas. Bagaimana mau menghilangkan malas itu? Macam kita emosi sudah kurang, saya malas, saya tak bisa, tak ada orang yang tolong, tidak ada syekh dekat kampung saya, tidak ada syekh, sinyalnya tak bagus, internet tak bagus, HP saya rosak, macam-macam alasan. Ini alasan dari syaitan sebenarnya. Jadinya menghilangkan malas harus hilangkan malas, jangan fikir fikiran yang terlalu negatif. Harus kita fikiran yang positif dan kita selalu kita fikir yang terbaik. InsyaAllah saya akan hafal, saya akan baca, saya akan ini semua. InsyaAllah yang ini saya akan dapat kebaikannya. Selalu kita bercakap dengan diri sendiri. Saya akan dapat kebaikannya bukan di dunia saja, di akhirat juga. Dan pengalaman saya memang kalau saya cerita tentang pengalaman saya terhadap Al-Quran dan bagaimana kehidupan saya berubah apabila saya kembali kepada Al-Quran dengan sungguh-sungguh, tidak seperti yang sebelumnya. Jadi luar biasa. Memang cerita atau sejarah saya dengan Al-Quran, mungkin orang akan kagum atau orang akan terkejut. Kalau Malaysia terkejut kalau dengar cerita-cerita saya dengan Al-Quran dan berkat Al-Quran sampai sekarang. Memang Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya bertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya ikut saja jalan Allah. Saya cuba usaha. Tidak boleh kata istiqamah selalu. Tidak ada juga kadang-kadang rasa kurang. Jadi kita sentiasa bila kita rasa semangat, hafal. Bila rasa malas, buat masa itu untuk rehat. Santai dulu. Sehari santai terus sampai mati. Wallahu a'lam. Baik Syekh, jazakallah khair. Karena waktu yang membatasi kita ya Syekh, kami mohon maaf kepada seluruh hadirin. Ada pertanyaan yang belum bisa kita sambung seperti itu. InsyaAllah.
Sekali lagi jazakallah khair Syekh, semoga ilmu yang Syekh sampaikan pada hari ini, semua jawaban yang Syekh berikan pada hari ini mampu kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kita menjadi orang yang ahlul Quran, menjadi orang yang dekat dan terus dekat dengan Al-Quran hingga mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk pada acara selanjutnya, doa bersama yang insya-Allah akan langsung dipimpin oleh Syekh. Kepada Syekh kami persilakan. Insya-Allah Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا، نور به قبورنا. اللهم يسر به أمورنا. اللهم اجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. اللهم اجمعنا مع النبي العدنان في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا وقبلنا. اللهم تقبل منا وقبلنا. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمصائب والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Syekh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka sampailah kita di penghujung acara Syiar Cinta Kamil episode 1, Best Motivation Meraih Berkah bersama Kalamullah. Kami mohon izin sebentar Syekh untuk kita bisa foto bersama sebelum Syekh meninggalkan ruangan Zoom ini. Iya. Baik, di sini kita cukup di slide pertama. Nanti untuk di slide selanjutnya kita lanjutkan setelah Syekh. Untuk slide pertama kita mulai. 1, 2, 3. Baik. Cukup ya Syekh. Sekali lagi jazakallah khair Syekh untuk waktunya, untuk yang telah meluangkan waktu bersama kami di Syiar Cinta Kamil ini ya Syekh. Alhamdulillah, saya ucap jutaan terima kasih juga kepada semua peserta, semua hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Barakallahu fiikum jami'an wa as'alullah lakum at-taufiq wa sa'adah insyaallah. Boleh juga saya sudah share link-link semua dalam ruang chat untuk kalau ada yang mau lihat daurah-daurah atau apa-apa semua, insyaallah saya akan share di media sosial, di Facebook, di Instagram dan Telegram insyaallah. Ada juga yang saya akan buat bacaan apa-apa semua di YouTube insyaallah. Bisa kita jumpa lagi insyaallah, selalu kita akan bersama insyaallah. Baik Syekh. Okey Syekh, ana tinggal ruang ini sekarang insyaallah. Naam Syekh. Insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin sekalian, kami harapkan untuk bisa stay sejenak karena ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu terkait link evaluasi. Kami mohon bantuan kepada hadirin sekalian untuk bisa mengisi evaluasi kegiatan SCK 1 ini agar kegiatan SCK kita berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Kemudian untuk yang kedua, door prize resume terbaik itu dengan kategori seperti bisa hadirin lihat, akan kita lihat. Yang pertama, peserta wajib mengikuti Instagram Kamil di @kamilpascaitb. Kemudian yang kedua, peserta mengunggah screenshot atau foto acara ke Instagram dengan caption berupa resume materi yang menarik disertai tagar Best Motivation Meraih Berkah Bersama Kalamullah, kemudian Syiar Cinta Kamil SCK 1 dan Kamil Pasca ITB, dan jangan lupa men-tag @kamilpascaitb. Kemudian insyaallah nanti akan dipilih satu resume yang paling menarik dan peserta dengan unggahan terbaik akan dihubungi oleh panitia. Kemudian kami juga sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kami dari Kamil Pasca Sarjana ITB akan melakukan launching Kamil's Quranic Class pada tahun 2021 ini. Nah, dengan di-launchingnya Kamil's Quranic Class tahun 2021 ini, maka program Kamil's Quranic Class tahun 2020 resmi kami tutup. Baik, cukup sekian dari kami. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Syukran ala ihtimamikum, afwan ala kulli khata'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه